Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 22 Agustus 2021, hari Minggu biasa yang ke-21. Bersama saya Roma Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 6 ayat 60 sampai dengan ayat 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudari yang terkasih, dari warta Injil Yohanes bab atau pasal 6 ayat 60 sampai dengan 69 yang tadi kita dengar bersama, dapat disimpulkan bagaimana para murid yang paling dekat pun bisa mengalami kesulitan dalam memahami perkataan Yesus mengenai dirinya sendiri sebagai roti kehidupan yang turun dari surga. Lebih sukar lagi mereka untuk mengerti penjelasan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 65 bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepadanya bila Bapa tidak mengaruniakannya. Dan dikatakan bahwa untuk menemukan jalan sampai ke Bapa, katanya perlu lewat Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang ditandaskan untuk datang kepada Yesus perlu karunia dari Bapa. Sungguh pembicaraan yang ribet. Tidak mengherankanlah akhirnya banyak yang meninggalkan Yesus dan tidak jadi pengikutnya lagi. Lalu, bagaimana kita bisa memahami Injil dan pesannya pada hari ini? Tentu kita perlu mendalaminya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah sebelumnya di Kapernaum, Yesus didatangi banyak orang yang mengharapkan makanan berlimpah seperti yang diberikannya beberapa waktu sebelumnya. Harapan seperti itu bahkan pernah membuat orang-orang tersebut bersemangat sekali sampai bermaksud mengangkatnya menjadi raja. Tetapi kita tahu, Yesus menyingkir. Saudara-saudari yang terkasih, baik diketahui bahwa penguasa wilayah di Galilea pada waktu itu ialah Herodes Antipas yang kurang disukai orang Yahudi karena memihak kepentingan Kaisar Romawi. Rupanya, gairah orang banyak terhadap Yesus dilandasi harapan akan seorang pemimpin yang lebih memperjuangkan orang setempat. Dengan apa yang dibuatnya, yakni memperbanyak roti, Yesus dianggap seperti sedang berkampanye politik dengan membagi-bagi makanan gratis. Tapi kali ini ia tidak menjauhi orang-orang yang mencarinya, saudara yang terkasih, melainkan memberi pengajaran bagaimana mereka mesti memurnikan harapan mereka. Dia berusaha membuat mereka sadar
bahwa yang mereka butuhkan ialah makanan yang memberi hidup kekal, bukan sekedar pengisi perut untuk kebutuhan sesaat. Orang banyak diajaknya mau menyadari kehadiran yang ilahi di dunia ini. Sebetulnya mereka, saudara saya yang terkasih, bersimpati pada himbauan Yesus tadi. Tapi mereka juga ingin tahu bagaimana menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah. Bagaimana dapat hidup sebaik-baiknya menurut kehendaknya. Yesus menjawab, hendaknya mereka percaya kepada Dia yang telah diutus Allah sendiri kepada mereka. Maksudnya, tidak lain adalah diri Yesus sendiri. Hendaknya mereka terbuka menerima ajarannya mengenai siapa yang maha kuasa itu dan dengan demikian memperoleh hidup darinya. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang itu kemudian menegaskan bahwa leluhur mereka sudah tahu dan mempercayai perkara itu. Mereka diberinya makan roti dari surga. Nah, di sini mereka berpikir akan pengalaman umat di padang gurun dalam perjalanan ke tanah terjanji. Yesus kemudian menerapkan kepercayaan turun-temurun itu kepada dirinya. Dia inilah roti kehidupan yang sebenarnya, yang kini diberikan dari surga untuk membuat manusia sampai ke tujuan perjalanan hidup mereka. Bukan seperti mana yang menjadi penyambung hidup sementara, dirinya memungkinkan orang sampai pada hidup kekal. Saudara-saudari yang terkasih, pengajaran baru seperti ini tidak begitu saja diterima. Injil Yohanes menyampaikan kesulitan dari dua kelompok orang. Kelompok yang pertama, yang bereaksi dari kalangan orang-orang Yahudi yang berkumpul mendengarkan pengajarannya di rumah ibadah di Kapernaum. Kelompok yang kedua, tanggapan kritis berikutnya berasal dari kalangan murid sendiri yang diwartakan hari ini. Sulit dicerna penegasan Yesus bahwa dirinya itu roti kehidupan dalam arti tadi. Apakah ini bukan klaim rohani yang berlebihan? Begitulah kiranya yang berkecamuk dalam benak pikiran para murid. Tentu saja, Yesus mengerti kesulitan mereka. Memang perkataannya menggoncang juga bagi mereka yang sudah mulai mengikutinya. Saudara-saudari yang terkasih, pengajaran Yesus kepada orang-orang sejamannya dulu memang amat berani, bahkan luar biasa. Bukan hanya menggoncang, tapi juga serasa meruntuhkan bangunan doktrin keagamaan yang hingga saat itu tidak pernah dipertanyakan dan memang tidak boleh dipertanyakan. Yesus mengurungkan satu pokok yang paling dasar dalam bangunan keagamaan Yahudi, yakni gagasan bahwa dari hari ke hari umat dihidupi langsung oleh Allah dengan makanan dari surga. Ditegaskan juga, saudara-saudari yang terkasih, hal itu belum cukup untuk menjamin orang sampai ke tujuan yang sesungguhnya, yakni hidup abadi. Yang bakal menghidupi manusia ialah semua yang dilakukan dan diajarkannya. Pada kesempatan lain, ia bahkan berbicara mengenai keruntuhan bait Allah, dan dirinya akan menjadi bait Allah, yakni tempat kediaman Allah yang sesungguhnya. Maka orang diajak memasuki bait Allah yang baru ini, bersatu dengan yang paling inti dalam kehidupannya, yakni memperkenalkan Allah dalam wajah kebapaannya kepada seluruh umat manusia. Tentu saja, saudara-saudara yang terkasih, klaim seradikal itu sangat menggoncang dan tentu saja membuat kegaduhan atau menggegerkan kalangan orang Yahudi. Memang, bila tidak dicermati dengan hidup batin, lembaga keagamaan suatu saat justru akan membekukan kehadiran ilahi yang sebenarnya dalam doktrin dan peraturan ritualnya. Namun, apakah sekarang semuanya perlu ditanggalkan? Mana dasar pegangan bahwa yang diikuti sekarang ini benar dan bukan hanya harapan semu? Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes mengajak pembaca Injilnya dulu dan kini untuk berani menghadapi persoalan ini. Pegangan satu-satunya ialah kata-kata Yesus sendiri. Namun pertanyaan berikutnya, Yesus yang mana yang sebenarnya mesti kita pegang? Yang dijelaskan oleh pastor,
uskup, paus, yang dirumuskan dalam katekismus gereja Katolik, yang dialami selama retret, dan mana tuntunan roh? Bagaimana dengan penjelasan yang jauh lebih menarik dari kalangan lain? Di mana di situ ada kehangatan, lebih meriah, lebih menampung daripada kelompok kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini juga menyodorkan hal yang sama kepada para murid dulu. Dan perkataan keras yang sulit dicerna telah membuat banyak pengikutnya mengundurkan diri. Dan Yesus sendiri seolah seperti sudah lupa daratan. Yesus bahkan menantang kelompok yang paling dekat, yakni ke-12 muridnya. Yesus menantang, apa kalian tidak mau pergi juga? Dan seakan-akan belum cukup. Kemudian mengatakan salah satu di antara 12 murid pilihannya itu bahkan telah menjadi iblis. Yang dimaksud ialah Yudas Iskariot yang akan berkhianat. Saudara-saudari yang terkasih, dua hal pokok disampaikan penginjil Yohanes. Pertama, mengenai roti kehidupan yang turun dari sorga. Berarti sorga kini datang ke dunia manusia. Sorga bukan lagi tempat sudah jadi yang nun jauh di sana dan belum terjangkau. Yang hendak ditawarkan Injil hari ini ialah benih sorga yang tumbuh di dunia ini, yang bila tumbuh terus akan membesar dan menaungi semua yang hidup di bawahnya. Tetapi dunia manusia telah sedemikian teralienasi atau terasingkan dari keilahian tadi, sehingga tidak dapat lagi menerimanya, tidak dapat mencernakannya, dan menjadikannya bagian dalam kehidupannya. Maka satu-satunya jalan, saudara saya terkasih, ialah bila Yang Maha Kuasa membuat manusia mampu ke sana. Caranya ialah dengan membuat satu orang dari antara manusia dapat melihat dan menghidupi kehadiran surga. Orang itu tak lain adalah Yesus. Sebetulnya tidak sesulit yang dipikirkan para murid. Namun justru itulah fakta yang terjadi. Lalu yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes menyampaikan pengakuan Petrus akan kemesiasan Yesus dengan cara yang khas. Pada bagian awal Injilnya kita tahu, Yohanes menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis memberitahu dua orang muridnya bahwa Yesus yang lewat di situ adalah anak domba Allah. Maksudnya, persembahan yang mendapat perkenanan penuh dari Allah. Salah seorang yang mendengar Yohanes Pembaptis itu, yakni Andreas, selanjutnya menemui Simon, saudaranya, dan mengatakan, kami telah menemukan Mesias, dan membawanya kepada Yesus. Lalu Yesus memberi Simon nama baru, yakni Kefas, artinya Petrus. Dan kini, saudara-saudari yang terkasih, di saat-saat kritis, Petrus menemukan kembali kekuatan yang memegangnya pada perjumpaan pertama tadi. Ia tidak melihat orang lain yang dapat diikuti selain Yesus sendiri. Ia memiliki perkataan yang membawa kehidupan kekal. Ia itulah yang kudus dari Allah yang Maha Kuasa. Maksudnya, pada diri Yesus itulah tempat keilahian sendiri hadir secara utuh. Saudara-saudari yang terkasih, surga rupa-rupanya tampil sebagai kenyataan yang dapat mulai dibangun di dunia sini bersama dengan Dia, Yesus, yang ada dalam batin kita, roti kehidupan. Lebih lanjut, perjumpaan dengan Dia yang amat dekat dengan Allah sendiri menumbuhkan kerohanian yang makin matang. Yesus bukan guru yang mengajarkan yang biasa-biasa saja, melainkan Ia mengajak orang belajar untuk dan sampai menemukan yang ilahi. Maka, saudara-saudari yang terkasih, apakah saat ini kita sudah percaya akan Tuhan Yesus seperti yang diwartakan Injil tadi? Atau justru seperti para murid di mana akhirnya banyak yang mengundurkan diri karena ajaran Tuhan Yesus keras, tidak masuk akal, tidak bisa diterima, terlalu tinggi, bahkan menakutkan. Dengan kata lain, kita hanya menginginkan makanan yang datang dari surga, yang dapat mengenyangkan walaupun hanya sementara kita hidup di dunia ini. Dan belum mau menerima Yesus sungguh-sungguh.
Walaupun Yesus itu sejatinya adalah roti kehidupan yang telah turun dari sorga yang dapat membawa keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan menerima Yesus kita umat Kristen Katolik khususnya, berarti kita telah menerima benih hidup kekal di dunia ini. Tinggal apakah kita tetap percaya dan mau terus bersatu dengannya, tumbuh dan berkembang dengan menerima Ekaristi Tuhan, sehingga kita akhirnya memperoleh jaminan dari janji yang telah Yesus sabdakan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Anak Allah, akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, walau kami tak mengerti secara keseluruhan misteri tentang diri-Mu, namun kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Sang Penyelamat junjungan kami. Maka terangilah senantiasa akal budi dan hati serta pikiran kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat menyelami misteri dan semakin percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.